sebuah rumah sewa kecil berdiri di sebelah tembok sebuah kuil yang sunyi di distrik Banpong, Provinsi Ratchaburi. Harga sewa rumah ini lebih murah dari biasanya. Suasananya tenang dengan suara burung dan lonceng kuil di pagi hari. Namun, setiap malam wanita muda yang baru saja pindah ke sana akan mendengar suara biksu melantunkan doa dengan lembut, menembus tembok bahkan pada pukul 2 atau 3 pagi. Awalnya, ia berpikir mungkin ada biksu yang khusyuk berdoa atau ada upacara pemakaman malam hari. Tapi suara itu terdengar setiap malam pada waktu yang sama, dengan lantunan yang sama, ritme yang sama, tanpa salah satu suku kata pun. Hingga suatu malam, ia memutuskan untuk berjalan di sepanjang tembok kuil untuk melihat siapa yang sedang berdoa. Dan malam itulah ia melihat cahaya dari sebuah paviliun tua yang menurut semua orang tidak pernah digunakan lagi sejak kremasi seorang biksu 10 tahun yang lalu. Kisah ini terjadi sekitar akhir tahun lalu di distrik Banpong, Provinsi Ratchaburi. Seorang karyawati apotek di pasar baru saja pindah dan tinggal sendirian karena ia mendapat promosi dan harus bekerja dari pagi hingga malam. Ia mencari kamar sewa baru yang dekat dengan tokonya dan menemukan sebuah rumah sewa kecil di belakang kuil. Kondisinya tua tapi harganya sangat murah, hanya 1.500 baht per bulan. Pemiliknya berkata bahwa rumah ini tidak pernah lama ditinggali. Suasananya terlalu sepi karena berdempetan dengan tembok kuil. Tapi tidak ada apa-apa kok, nak. Wanita itu tidak terlalu memikirkannya. Ia suka ketenangan. Lagi pula rumah itu berada di gang yang aman dengan pepohonan rindang. Pada hari pertama pindah, semuanya tampak normal. Listrik berfungsi, air mengalir deras, AC-nya agak tua tapi dingin. Namun, satu hal yang ia perhatikan adalah semua jendela di rumah ini dicat dari dalam, seolah-olah pemiliknya berusaha menghalangi pandangan keluar atau tidak ingin orang luar melihat ke dalam. Malam pertama, wanita itu tidur nyenyak karena lelah memindahkan barang. Sekitar pukul 3 pagi lebih sedikit, ia terbangun tanpa sebab. Tidak ada suara, tidak ada angin atau bau aneh. Hanya matanya yang tiba-tiba terbuka. Dan dalam keheningan itu, ia mendengar suara lembut merembes melalui jendela yang tertutup rapat, seolah berasal dari seberang tembok. Lantunan doa, suara seorang biksu berdoa dengan pelan, lambat, jelas, dan teratur. Terdengar seperti lantunan Dharma Cakra yang biasa digunakan biksu dalam upacara pemakaman. Saat itu, wanita itu masih berpikir mungkin ada upacara doa di paviliun kuil. Tapi ketika ia bangun di pagi hari, ia pergi ke pasar, berjalan melewati depan kuil dan berhenti untuk bertanya kepada seorang pedagang di depan gerbang. Tadi malam ada upacara pemakaman, ya Bu? Pedagang itu menoleh, menatapnya, lalu menggelengkan kepala sebelum menjawab. Tadi malam? Tidak ada, nak. Kuil sudah menutup paviliun itu sejak seorang biksu kepala meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Wanita itu tersenyum kaku, tidak terlalu memikirkannya, lalu pulang dan bekerja seperti biasa. Malam berikutnya, ia mencoba tidur lebih awal, tetapi ia terlonjak bangun pada waktu yang sama, sekitar pukul 3 pagi. Suara yang sama, lantunan yang sama, ritme yang sama, tidak salah satu kata pun, tapi kali ini ia mulai bisa mengikutinya. Lantunan itu berulang seperti rekaman kaset, tidak ada improvisasi, tidak ada getaran, seolah itu bukan suara biksu sungguhan, melainkan suara yang diputar berulang-ulang dari suatu tempat. Wanita itu bangkit duduk, menempelkan telinganya ke dinding yang berbatasan dengan tembok kuil, menajamkan pendengaran agar lebih jelas. Tapi tiba-tiba, suara lantunan itu berhenti mendadak, seolah ada yang tahu ia sedang mendengarkan. Ia terlonjak mundur, jantungnya berdebar kencang dan ia hanya duduk diam membeku hingga pagi.
Keesokan harinya, ia memutuskan untuk bertanya kepada seorang biksu senior di kuil apakah ada acara doa di sana. Biksu itu terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis sebelum menjawab, "Suara yang kamu dengar mungkin suara dari Luang Fofibun." Beliau biasa memberikan ceramah di pavilion itu setiap malam. Sampai hari terakhir saat beliau berpulang, kaset lantunannya masih terpasang. Wanita itu terdiam, lalu bertanya lagi, "Dan sekarang, apakah kaset itu masih diputar?" Biksu senior itu tersenyum tipis dan menjawab perlahan, "Sudah lama tidak diputar, Nak. Pavilion itu tidak memiliki aliran listrik sejak tahun beliau meninggal." Malam itu, wanita itu tidak tidur. Ia duduk di tempat tidur, menyalakan lampu redup, menunggu saat suara itu akan kembali. Pukul 2.48. Ia duduk diam dalam keheningan, napasnya mulai melambat. Seluruh ruangan sunyi, bahkan tidak ada suara mobil, tidak ada suara kucing. Mulai, suara pertama terdengar lirih seperti bisikan, sebelum menjadi lebih jelas kata demi kata. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Suara biksu yang melantunkan doa itu terdengar jelas, lambat dan tenang, seolah seseorang mengulanginya dari naskah yang sama setiap malam. Wanita itu bangkit, mengenakan jubah tidurnya, mengambil senter dan membuka pintu rumah perlahan. Ia berjalan menyusuri tembok kuil di sisi belakang yang tidak pernah digunakan siapapun. Di sisi itu ada jalan setapak kecil di antara pagar dan barisan pohon tua. Suara lantunan masih terdengar tanpa perubahan, seolah datang dari sisi lain tembok, hanya berjarak 2 atau 3 meter darinya. Ia terus berjalan hingga sampai di sudut di mana ia bisa melihat atap pavilion. Ia berhenti, mengintip melalui celah di tembok tua. Pavilion tua yang kata orang di kuil sudah lama tidak digunakan itu tampak sunyi seperti malam-malam sebelumnya. Tapi tiba-tiba lampu di pavilion itu menyala perlahan, bukan cahaya lampu sorot, bukan lampu neon, tapi cahaya hangat berwarna oranye seperti lampu pijar kuno yang digunakan di ruang doa zaman dulu. Wanita itu berdiri dengan mulut ternganga. Ia tidak langsung merasa takut, tapi merasa sesuatu akan segera dimulai. Dalam cahaya remang-remang itu, ia melihat bayangan seorang biksu duduk di sebuah meja di tengah pavilion, menghadap ke mimbar, memegang mikrofon kecil, berbicara perlahan. Suaranya tidak keras seperti sedang berceramah, tapi tidak ada pengeras suara, tidak ada speaker, tidak ada seorang pun yang duduk mendengarkan. Wanita itu mencoba melihat lebih jelas, tetapi bayangan itu kabur dan buram seperti sesuatu yang pernah terjadi sebelumnya sedang diputar ulang. Tiba-tiba suara lantunan berhenti. Bayangan biksu itu menoleh ke arahnya. Meskipun ia melihat melalui celah tembok, meskipun jaraknya cukup jauh, ia yakin biksu itu menoleh tepat ke arahnya berdiri. Ia segera mundur, berbalik dan lari. Jantungnya berdebar kencang, kakinya gemetar, senternya jatuh tanpa ia sadari. Ketika ia berlari kembali ke rumah, menutup pintu, dan berbalik melihat jam waktu, menunjukkan pukul 3.04. Suara lantunan sunyi senyap. Cahaya dari pavilion sudah padam. Ia 100% yakin bahwa pavilion itu ada sesuatu yang menyalakan lampu. Ada bayangan seseorang dan ada suara yang dilantunkan tanpa ada pelantunnya. Ia menceritakan hal ini kepada teman kerjanya keesokan harinya. Temannya itu terdiam sejenak sebelum bertanya, "Kamu pindah ke rumah sewa yang menempel dengan kuil itu, ya?" Wanita itu mengangguk lalu bertanya balik, "Memangnya kenapa?" Temannya berkata perlahan, "Setiap penyewa di rumah itu mendengar suara yang berbeda-beda. Ada yang mendengar suara biksu melantunkan doa, ada yang mendengar suara sadu dari banyak orang, tapi ada juga yang mendengar suara lantunan yang tidak bisa dipahami sama sekali. Kalau kamu dengar apa?" Wanita itu menjawab pelan, "Lantunan Dharma Cakra. Sama setiap malam, tidak salah satu kata pun."
Temannya terdiam, lalu tersenyum tipis. Kalau begitu, kamu mungkin lebih beruntung dari yang lain. Karena beberapa orang tidak mendengar suara lantunan, tapi mendengar suara jeritan. Malam berikutnya, wanita itu mencoba tidur lebih cepat, tidak keluar kamar, tidak mendengarkan, tidak pergi melihat. Ia menutup tirai, memakai penutup mata, dan menyumbat telinganya. Tapi sekitar pukul 3 pagi lebih sedikit, ia terbangun lagi. Tubuhnya seolah memiliki alarm yang sudah diatur. Dan suara yang coba ia hindari masih berhasil masuk. Pelan, lambat, berulang. Lantunan Iti Piso Bhagavataraham sama Sambudo. Wanita itu diam membeku, tidak bangkit, tidak mendengarkan, tidak merespons. Namun, saat ia memejamkan mata erat-erat, sebuah gambaran mulai muncul di kepalanya. Bukan mimpi, bukan gambaran nyata, tapi gambaran yang belum pernah ia lihat sebelumnya dan tidak akan pernah ia lupakan setelahnya. Dalam kegelapan kamarnya, wanita itu melihat dirinya duduk di lantai keramik paviliun. Lampu oranye menyala remang-remang. Di depannya, seorang biksu berjubah tua duduk di atas mimbar berbicara perlahan dengan suara yang tidak terdengar jelas. Suara itu tidak seperti suara yang ia dengar saat terjaga. Suara ini lirih dan serak, seolah ada sesuatu yang menghalanginya. Biksu itu mengangkat wajahnya, menatapnya, tidak tersenyum, tidak mengancam, tidak menakut-nakuti, tapi berbicara kepadanya dengan suara lembut yang jelas satu kalimat. Jangan nyalakan suaranya, nanti orang lain dengar. Wanita itu terlonjak bangun terengah-engah, keringat membasahi tubuhnya meskipun AC menyala. Ia melirik jam, pukul 03,6. Suara lantunan telah hilang untuk malam itu. Ia mencatat mimpi itu dengan tulisan tangannya sendiri dan mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Tetapi keesokan harinya setelah pulang kerja, ia kembali ke rumah, membuka pintu, dan menemukan selembar kertas tergeletak di atas meja di tengah ruangan. Kertas yang tidak pernah ia letakkan di sana. Tidak ada yang bisa masuk karena pintu terkunci dari dalam. Di atas kertas itu, ada tulisan tangan yang cakar ayam, hanya satu kalimat. Jangan nyalakan suaranya, nanti orang lain dengar. Wanita itu tertegun, tangannya dingin, jantungnya berdebar kencang. Ia memeriksa kembali buku catatannya yang ia tulis malam. Pesannya sama persis setiap hurufnya, tetapi tulisan tangannya berbeda. Malam itu ia tidak berani tidur. Ia duduk dengan semua lampu menyala, menyalakan TV dengan suara pelan untuk menutupi suara dari sisi lain. Tetapi suara lantunan doa itu masih merembes masuk. Meskipun ada suara TV, meskipun ada suara gangguan, lantunan itu tetap terdengar seolah berada di dalam kepalanya. Keesokan paginya, ia memutuskan untuk bertanya lagi kepada biksu senior di kuil. Biksu, apakah ada orang yang bisa masuk ke pavilion tua itu? Biksu itu terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. Ada kuncinya, tapi sudah lama tidak diberikan kepada siapapun. Wanita itu bertanya lagi, pernahkah ada yang masuk sendiri? Atau ada sesuatu di dalamnya? Biksu itu menghela napas, lalu berkata perlahan, tidak ada yang masuk. Tapi beberapa malam ada orang yang bilang melihat lampu menyala sendiri. Dan beberapa orang mendengar suara lantunan seperti kaset yang diputar ulang, suara yang sama, waktu yang sama, setiap malam. Seolah-olah beliau masih belum mau mematikan lantunan itu. Wanita itu bertanya pelan, biksu tahu kenapa? Biksu itu menatapnya sebelum berkata dengan jelas, karena beliau dulu melantunkannya untuk umat setiap malam, sebagai ajaran terakhir setiap hari. Dan di hari terakhir sebelum wafat, beliau memasang kaset lantunan itu, lalu duduk mendengarkannya hingga tertidur. Sampai hari ini, beberapa orang mengatakan beliau masih duduk di sana, masih memutar suara yang sama, karena beliau masih menunggu seseorang untuk mendengarkan. Setelah hari itu, wanita itu tidak lagi tinggal diam. Ia mulai mencatat suara yang ia dengar, waktu kejadiannya, dan lantunan yang diulang-ulang. Ia mulai membandingkan dan menemukan bahwa semua lantunan itu adalah satu lantunan yang sama setiap malam.
Tidak ada perubahan, tidak ada penyimpangan sedikit pun. Seperti tombol putar ditekan pada kaset yang sama di waktu yang sama dengan sengaja. Malam berikutnya, wanita itu berniat merekam suara itu. Ia meletakkan ponselnya di jendela dekat tembok yang menghadap kuil. Pukul 2.50, ia menekan tombol rekam lalu berbaring menunggu. Pukul 3.04, suara itu datang seperti setiap malam, jelas, berkesinambungan dan berirama. Ia mendengarkannya dalam diam, tidak bangkit, tidak menempelkan telinga. Tapi kali ini, ia mulai melantunkan ikutannya, Patih Kasamupada Dhammo. Ia bisa melantunkannya sendiri seolah sudah lama menghafalnya. Padahal ia bukan orang yang terbiasa berdoa sebelumnya. Paginya, ia membuka rekaman suara itu. Tetapi saat tombol putar ditekan, rekamannya kosong. Tidak ada suara apapun meskipun durasi rekaman lebih dari 20 menit. Wanita itu mulai mengerti bahwa suara yang ia dengar setiap malam mungkin tidak berasal dari telinganya, tetapi dari dalam dirinya. Ia membuat satu keputusan untuk menjawab pertanyaan di kepalanya. Apakah yang kulihat dan kudengar ini nyata? Ia kembali ke kuil, meminta izin kepada biksu senior untuk melihat paviliun tua itu. Biksu itu terdiam sejenak, lalu mengangguk. Berjalan mengambil seikat kunci tua yang penuh karat. Sejak Luang Pho-Vibun wafat, tidak ada yang pernah menggunakan kunci ini lagi. Wanita itu menerima kunci itu, berjalan memutar ke belakang kuil, melewati tembok tempat ia biasa berdiri, mendengarkan suara selama berbulan-bulan. Paviliun tua itu berdiri sunyi di bawah pohon bodi. Ia berjalan perlahan ke pintu kayu tua memasukkan kunci. Kunci itu langsung bisa diputar. Terdengar bunyi klik pelan sebelum pintu perlahan terbuka. Begitu pintu terbuka, aroma kuno menyeruak keluar. Bau debu, bau kayu, bau dupa lama. Tapi yang aneh adalah tidak ada debu sedikit pun. Meja masih di tempatnya. 3 kursi berjejer rapi. Ada karpet di lantai yang bersih, seolah baru saja ada yang membersihkannya pagi itu. Wanita itu masuk perlahan, melihat sekeliling, dan jantungnya nyaris berhenti berdetak. Di tengah paviliun, ada sebuah mikrofon tua diletakkan di atas meja. Kabelnya terpasang rapi, tetapi tidak ada satupun stop kontak di paviliun itu. Di samping mikrofon, ada secari kertas catatan kecil yang ditulis dengan pulpen biru, tulisan tangan cakar ayam, berbunyi, "Malam ini nyalakan suaranya, barangkali ada yang belum mendengarkan." Wanita itu mundur. Air matanya mulai menetes. Merasa sesuatu di dalam hatinya bergetar. Ia mengambil kertas itu, melipatnya dan menyimpannya di saku, lalu berjalan keluar dari paviliun. Tapi sebelum ia menutup pintu, ia berbalik untuk melihat mikrofon itu sekali lagi dan berkata pelan, "Malam ini saya nyalakan juga boleh." Malam itu, wanita itu hanya duduk di tempat tidur, tidak memakai penyumbat telinga, tidak mematikan lampu, hanya mendengarkan. Pukul 3.00 suara itu dimulai. Tapi kali ini bukan lantunan yang sama. Ini adalah suara ceramah yang jelas, dalam dan penuh welas asih. Suara seorang biksu tua yang berbicara tentang kekosongan, ketidakkekalan, dan pelepasan. Wanita itu memejamkan mata, mendengarkan seolah sedang duduk di paviliun itu. Ia tidak takut, tidak khawatir, hanya mendengarkan dan air mata mengalir tanpa ia sadari. Malam itu, ia tertidur bersama suara itu. Keesokan paginya, wanita itu pergi ke kuil menemui biksu senior dan bertanya pelan, "Suara tadi malam, itu suara Luang Pho-Vibun kan?" Biksu itu mengangguk dan tersenyum. "Ya, itu memang suara beliau. Beliau pernah merekamnya dan memutarnya untuk umat setiap malam. Siapapun yang mendengarkannya merasa damai. Beberapa bahkan sembuh dari penyakit. Beberapa mengurungkan niat bunuh diri. Beliau percaya bahwa hanya dengan mendengarkannya sekali saja seseorang bisa berubah." Wanita itu bertanya pelan, "Lalu mengapa masih diputar sampai hari ini?"
Biksu itu menatap ke langit dan menjawab, "Mungkin masih ada orang yang belum mendengarkannya, jadi beliau belum mematikannya." Hari itu, wanita itu mulai merasa bahwa rumah sewa di belakang kuil tidak lagi menakutkan. Suara lantunan yang dulu membuatnya terkejut kini berubah menjadi seperti lagu pengantar tidur yang membuatnya tidur nyenyak, merasa aman seolah ada seseorang yang mengawasinya dari kejauhan. Malam itu, ia mendengarkan dengan saksama. Tapi setelah suara itu berakhir sebelum pukul 4 pagi, ia justru mendengar suara aneh lainnya. Suara langkah kaki di belakang rumah menyeret kaki pelan seperti sandal seorang biksu. Ia menempelkan telinga, mendengarkan dengan jelas. Itu adalah irama langkah seseorang yang berjalan bolak-balik. Paginya, wanita itu mencoba bertanya kepada tetangga yang tinggal di ujung gang, seorang ibu pemilik warung kelontong yang baru pindah kurang dari setahun. Wanita itu bertanya, "Bu, pernah dengar suara biksu berjalan meminta dana makanan tengah malam?" Ibu itu menoleh padanya dan langsung menjawab, "Biksu minta dana makanan jam 3 pagi. Tidak pernah, Nak. Biksu di sini saya lihat jalan sekitar jam 6 pagi setiap hari." Wanita itu terdiam, tidak melanjutkan. Tapi sebelum pergi, ibu itu berkata lagi, "Tapi bulan lalu ada anak kos di bangunan lain yang pindah ke kamar di belakangmu kan?" Dia bilang, pernah lihat seorang biksu berdiri membelakangi di tengah halaman belakang rumah jam 3 pagi. Pas mau dihampiri, biksunya hilang begitu saja. Wanita itu mulai merinding lagi. Kali ini bukan karena takut, tapi karena tahu bahwa apa yang ia dengar adalah hal yang sama dengan yang orang lain lihat. Sore harinya, wanita itu menerima pesan dari orang asing di line bernama Kak Pong, mantan penyewa rumah itu. Pesan itu berbunyi, "Kamu tinggal di rumah yang menempel dengan kuil kan? Kalau ada hal aneh, jangan kaget ya. Aku pernah tinggal di sana dan aku juga dengar suara yang sama." Wanita itu segera membalas, menceritakan semua kejadian dari suara lantunan, kertas bertulis tangan, hingga bayangan biksu di paviliun. Kak Pong membalas dengan tenang, "Waktu itu aku juga dengar, tapi aku tidak dengar suara ceramah sepertimu. Aku dengar seperti orang-orang melantunkan doa sambil berjalan mengelilingi kuil, suaranya banyak sekali. Dan aku pernah lihat seorang biksu berjalan berputar di belakang rumah, berjalan dalam lingkaran, tidak pergi kemana-mana. Jalan berputar terus seperti kaset rusak." Wanita itu mulai mengerti bahwa suara yang ia dengar, gambaran yang orang lain lihat, mungkin bukan tentang hantu, bukan tentang kebetulan, tapi adalah sejenis energi yang masih berputar di paviliun tua itu, di rumah sewa belakang kuil yang tidak pernah ada yang betah tinggal lama. Malam itu, wanita itu memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Ia membuka pintu rumah, berdiri di halaman belakang pada pukul 3.05 pagi. Tidak ada angin, tidak ada cahaya lampu, hanya keheningan yang dingin. Tapi dalam kegelapan itu, ia melihat sebuah bayangan berjalan perlahan seperti seorang biksu berjalan tanpa alas kaki di atas tanah. Biksu itu menghadap ke arah paviliun sebelum berhenti, mengangkat tangannya seolah sedang berdoa mendedikasikan jasa. Wanita itu mengangkat kedua tangannya, menangkupkannya. Tidak meminta apa-apa, hanya berdiri diam seolah sedang mendengarkan dharma di malam yang sunyi. Lalu, biksu itu menghilang tanpa suara, tanpa asap, tanpa cahaya. Wanita itu kembali masuk rumah, menutup pintu, lalu mengambil buku catatannya dan menulis, "Malam ini, aku tidak takut. Aku hanya tahu bahwa beberapa orang tidak ingin menakut-nakuti siapapun. Mereka hanya ingin melakukan tugas mereka sampai detik terakhir." Keesokan harinya, wanita itu melipat selembar kertas, memasukkannya ke dalam amplop dan meletakkannya di depan paviliun. Ia hanya menulis, "Terima kasih banyak telah mengizinkan saya mendengarkan. Jika Anda sudah tidak memiliki beban lagi, saya akan tinggal di sini dengan tenang dan tidak akan menceritakan hal ini agar orang lain takut." Ia meletakkan sebuah kalungan bunga melati, lalu berjalan pergi perlahan. Setelah itu, selama beberapa malam, suara lantunan masih ada, tetapi ia tidak lagi terbangun di tengah malam.
Suara itu seolah menjadi lagu pengantar tidur yang tidak perlu ia dengar dengan telinga, tetapi terdengar di dalam hatinya sepanjang waktu. Tapi kemudian, suatu hari, suara itu menghilang sepenuhnya. Wanita itu terbangun pada suatu pagi buta dengan perasaan aneh. Bukan karena mimpi buruk, bukan karena suara, tetapi karena keheningan yang tidak biasa. Tidak ada suara lantunan, tidak ada suara mikrofon, bahkan tidak ada suara angin atau gonggongan anjing. Padahal setiap malam ia setidaknya akan mendengar suara Dharma Cakra. Ia bangkit, menempelkan telinganya ke dinding yang menghadap kuil. Sunyi, ia berjalan keluar dan berdiri di halaman belakang. Sunyi, ia mendongak menatap paviliun melalui pepohonan. Tidak ada cahaya. Ia kembali ke dalam rumah, merasa aneh, merasa kehilangan sesuatu yang ia tidak sadari betapa terikatnya ia. Pagi itu, ia pergi ke kuil, berjalan melewati paviliun tua, singgah untuk memberi hormat kepada biksu senior, lalu bertanya, "Tadi malam, biksu tidak memutar suaranya?" "Ya." Biksu itu terdiam sejenak sebelum berkata pelan, "Sudah lama tidak diputar, Nak." "Tapi tadi malam tidak ada yang dengar kan?" Wanita itu mengangguk. Biksu senior itu tersenyum sedih lalu melanjutkan, "Kemarin ada seorang biksu datang dan duduk di bawah pohon bodhi sepanjang hari. Beliau duduk diam, tidak berbicara dengan siapapun, mengenakan jubah tua seperti biksu zaman dulu." Wanita itu mengerutkan kening. Biksu dari mana? Ya, tidak ada yang tahu. Saat sore tiba, kami tidak melihatnya berjalan keluar dari kuil. Tidak ada yang tahu bagaimana beliau datang. Tidak ada nama, tidak ada kerabat. Seolah beliau datang hanya untuk berjaga di malam terakhir. Wanita itu terdiam. Jantungnya berdebar kencang. Ia yakin itu mungkin bukan biksu biasa. Sore itu, kuil mengumumkan akan merobohkan paviliun tua untuk membangun paviliun baru yang terbuat dari beton dengan dana sumbangan yang baru diterima. Pengumuman itu ditempel di depan kuil dengan tulisan, "Bangunan ditutup untuk penggunaan selama 10 tahun. Akan dirobohkan dalam waktu 7 hari." Wanita itu memandang paviliun itu seolah memandang seseorang yang telah menemaninya setiap malam. Meskipun tidak pernah melihat wajahnya, ia merasa sesak di dada, seolah benar-benar akan berpisah. Malam sebelum hari perobohan, wanita itu pulang lebih awal. Segera makan, mandi, lalu duduk menunggu di dekat jendela. Pukul 3,4, tidak ada suara. Pukul 3,6, tidak ada cahaya. Tapi kemudian ia mencium sesuatu. Aroma wangi bunga kering, aroma kain tua, aroma seperti jubah biksu. Ia memejamkan mata, menajamkan pendengaran. Suara yang ia dengar bukan lantunan, bukan ceramah, tapi suara napas. Napas yang sunyi, dalam, dan berirama, seperti seseorang yang sedang duduk bermeditasi di belakangnya. Ia tidak menoleh, tidak berkata apa-apa, hanya duduk diam, menyadari bahwa malam ini adalah malam terakhir. Paginya, ia terbangun, berjalan ke paviliun. Para pekerja mulai meletakkan peralatan, tetapi tidak ada yang berani masuk terlebih dahulu karena seseorang telah meletakkan kalungan bunga di tengah paviliun bersama secari kertas catatan. Di kertas itu tertulis, suara itu akan berhenti ketika semua orang telah mendengarkannya hingga cukup. Wanita itu langsung tahu siapa yang menulisnya, meskipun tidak ada nama. Ia mengangkat tangan, memberi hormat dalam diam, mundur perlahan, air matanya mulai mengalir. Paviliun itu dirobohkan dalam 1 hari. Dan semua suara menjadi sunyi sejak saat itu. Tidak ada lagi lantunan, tidak ada suara langkah kaki, tidak ada mimpi berulang, tidak ada bayangan biksu, tidak ada apa-apa lagi. Tetapi kekosongan itu justru membuat hati wanita itu tidak merasa takut lagi. Dan mungkin apa yang ia terima dari rumah sewa di belakang kuil bukan hanya suara lantunan, tetapi bab terakhir dari seorang biksu yang belum mau pergi sampai ada seseorang yang mendengarkan hingga paham. Malam setelah perobohan paviliun, wanita itu tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan.
Tidak ada suara lantunan, tidak ada mimpi, tidak ada bangun tengah malam. Tetapi ketika ia bangun di pagi hari, membuka jendela untuk menghirup udara seperti biasa, matanya tertumbuk pada selembar kertas yang tertiup dan menempel di bingkai jendela. Kertas biasa, terlipat dua, sudutnya sedikit sobek seolah telah menempuh perjalanan panjang untuk menemuinya. Ia mengambilnya, membukanya. Di dalamnya ada tulisan tangan cakar ayam yang hanya berbunyi, "Tugas sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan." Wanita itu berdiri diam, merasa sesuatu di dalam hatinya telah diletakkan dengan lembut. Tidak ada cahaya, tidak ada bayangan, tidak ada suara lantunan lagi. Hanya ada air mata yang mengalir perlahan, karena ia tahu beliau benar-benar telah pergi. Sejak hari itu, rumah sewa di belakang kuil menjadi sunyi senyap. Orang-orang baru datang dan pergi. Tidak pernah ada yang mengeluh tentang suara. Tidak pernah ada yang berbicara tentang paviliun. Tidak pernah ada yang bermimpi melihat biksu lagi. Tetapi wanita itu tetap tinggal di sana, menjalani kehidupan biasa, bekerja, makan, pulang ke kamarnya. Di dalam hatinya ada keheningan yang tidak membuatnya merasa kosong, tetapi membuatnya merasa tenang. Beberapa malam, ia masih menajamkan pendengaran. Bukan karena rindu, tetapi karena terbiasa mendengarkan. Tapi tidak ada suara lagi. Bahkan tidak ada bayangan orang yang pernah ada di belakangnya. Suatu hari, wanita itu bertemu dengan seorang pemuda yang baru pindah ke kamar sebelah. Pemuda itu tersenyum ramah, tampak ceria, dan berkata kepadanya, "Kak, rumahnya tenang sekali, ya. Saya suka karena dekat kuil. Tidurnya jadi terasa damai." Wanita itu tersenyum, mengangguk, sebelum berkata pelan, "Dulu, tempat ini jauh lebih sunyi dari ini." Pemuda itu tertawa, tidak mengerti dan tidak bertanya lebih jauh. Wanita itu berjalan kembali ke rumahnya, duduk di meja, mengambil buku catatannya, dan menulis satu kalimat di halaman baru yang paling akhir. Beberapa orang berdoa karena ingin pahala. Beberapa orang berdoa karena tugas. Tetapi ada beberapa orang yang berdoa agar orang lain tidak tersesat. Dan ketika tidak ada lagi yang tersesat, ia pun puas dan pergi dengan tenang tanpa perlu ada yang tahu namanya. Di halaman terakhir buku itu, wanita itu menggambar siluet seorang biksu yang duduk bersila di bawah pohon bodhi. Tidak ada wajah, tidak ada warna jubah yang jelas. Hanya bayangan seseorang yang tenang, diam, dan sunyi. Seperti seorang biksu yang pernah duduk di paviliun tua, memutar kaset yang sama setiap malam, ikut mendengarkan bersama siapapun yang belum mengerti. Beberapa bulan berlalu. Rumah sewa di belakang kuil tetap sunyi. Masih ada orang yang datang dan pergi, tetapi tidak ada lagi suara lantunan. Wanita itu masih di sana, tidak pindah, tidak berganti pekerjaan. Ia mulai terbiasa dengan ketenangan yang baru. Suatu hari, seorang kurir mengantarkan sebuah paket kecil. Kotak kardus coklat biasa. Tidak ada nama pengirim, tidak ada nomor telepon. Hanya ada namanya yang ditulis dengan tulisan tangan cakar ayam, mirip dengan yang pernah muncul di beberapa lembar kertas sebelumnya. Wanita itu membuka kotak itu. Di dalamnya ada 1 sebuah kaset pita lama, 2 sebuah amplop kertas yang terlipat rapi, dan 3 secarik kertas catatan. Kertas itu bertuliskan, "Jika terdengar lagi, mohon dengarkan sampai selesai." Tangan wanita itu sedikit gemetar. Ia langsung merasa ini bukan sekadar kaset. Ini adalah suara terakhir dari seseorang yang tidak ingin dilupakan siapapun. Hari itu, ia membeli pemutar kaset dari pasar loak, memasukkan baterai lalu menekan tombol putar. Suara pertama tidak ada apa-apa. Hanya suara napas pelan diikuti oleh suara mikrofon yang disesuaikan. Lalu, lantunan itu pun terdengar. Patika Samupada Dhammo. Suara yang sama dengan yang pernah ia dengar setiap malam. Ritme yang sama, kecepatan yang sama, volume yang sama.
Tapi kali ini ia memiliki tujuan. Kaset itu terus berputar. Dari lantunan beralih ke suara percakapan. Suara seorang biksu tua yang tidak ia kenal berbicara perlahan. Jika suatu hari nanti kamu tidak perlu lagi menunggu suara ini, itu artinya kamu telah mendengarkan. Mendengarkan hingga paham. Mendengarkan hingga bisa melepaskan. Pada saat itu, suara ini akan menjadi kekosongan. Dan kekosongan itu bukanlah ketakutan, melainkan dharma. Wanita itu memejamkan mata, mendengarkan, duduk diam di sana seperti ia pernah duduk mendengarkan suara pada pukul 3 pagi. Seperti ia pernah menempelkan telinga di dinding, tapi ini adalah pertama kalinya ia mendengarkan dengan rasa terima kasih, bukan rasa takut. Ketika kaset itu berakhir, tidak ada suara putus, tidak ada bunyi klik, tidak ada jeda pita yang diputar balik. Semuanya sunyi. Wanita itu mengambil amplop kertas di dalam kotak, membukanya. Di dalamnya ada sebuah gantungan kunci kecil dengan liontin kayu berukir bentuk seorang biksu berjubah yang sedang duduk bermeditasi. Dan ada sepucuk surat lagi ditulis dengan tinta yang memudar. Umat wanita, terima kasih telah mendengarkan. Tidak semua orang akan mendengarkan sampai paham. Terima kasih telah duduk. Terima kasih telah diam. Terima kasih karena tidak takut. Dan yang terpenting, terima kasih karena tidak mencoba melupakan. Wanita itu melipat surat itu, meletakkan gantungan kunci di atas altar kecilnya, lalu bersujud perlahan tanpa berkata apa-apa. Ia tidak menangis, tidak sedih, tidak berduka, hanya diam dan mengerti bahwa suara yang hilang tidak pernah benar-benar hilang. Karena ia masih ada di dalam hatinya, dalam irama napasnya, dalam setiap keheningan, dan di malam-malam di mana orang lain tidak tahu bahwa pernah ada suara di sana. Beberapa orang meninggal tanpa ada yang mendengarkan suara terakhir mereka. Beberapa orang hidup seumur hidupnya untuk berbicara agar didengarkan seseorang. Tetapi beberapa suara akan bergema di dalam hati kita ketika kita berhenti takut pada keheningan. Dan itulah suara seorang biksu yang duduk melantunkan doa yang sama berulang-ulang di belakang kuil di sebuah paviliun yang tidak berani dimasuki siapapun, menunggu sampai ada seseorang yang mendengarkan dan mendengarkan hingga paham sebelum pergi dengan cara yang paling sunyi. Lantunan yang tidak ada yang memutar mungkin bukanlah cerita seram, tetapi mungkin adalah suara seseorang yang belum ingin hal-hal baik menghilang. Bukan karena ia takut mati, tetapi karena ia takut tidak ada yang mendengarkan. Dan ketika ada yang mendengarkan hingga paham, suara itu pun bisa pergi dengan damai.